Pemirsa, untuk membahas penyakit asam urat, telah hadir bersama saya di studio dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Dr. Sandra Langau. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, dok? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Sandra dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Sandra, mungkin langsung saja, ini kan penyakit asam urat menyerang persendian. Orang biasanya sering salah nih, menyebut dengan rematik. Secara singkat saja, mungkin penyakit asam urat itu seperti apa sih, dok? Ya, jadi Mas El dan pemirsa sekalian, sebenarnya tidak salah ya ucapan rematik itu diidentikan dengan asam urat. Jadi asam urat ini adalah merupakan salah satu jenis penyakit rematik. Tetapi yang salah kalau semua sakit sendi atau semua rematik ini dianggap sebagai asam urat. Jadi rematik ini satu bagian besar daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sendi, otot, dan autoimun. Dan asam urat ini hanya salah satu di antaranya. Oh, oke. Tapi yang sebenarnya terjadi saat seseorang terkena asam urat itu seperti apa, dok? Ya, jadi pada saat seseorang terkena asam urat ini diawali tentunya dengan kadar asam urat yang tinggi dalam darah ya. Dan kemudian kristal asam urat ini akan menumpuk di persendian dan menimbulkan sakit pada sendi. Itu sebenarnya dasar terjadinya asam urat ini. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya ada fasenya ya, dok ya? Kalau tidak salah, mungkin dari awal sampai dikatakan kronis, itu penjelasannya seperti apa, dok? Ya, betul. Sama dengan penyakit yang lain ya. Jadi asam urat ini ada fase-fasenya atau stadium-stadiumnya. Ada 4 fase sebenarnya, Mas El dan pemirsa sekalian. Jadi fase yang pertama itu yang disebut dengan hiperurisemia asimptomatik. Jadi artinya pada kondisi ini dalam darah daripada pasien ini terjadi peningkatan kadar asam urat namun tidak ada gejala sama sekali. Oh, belum merasakan sesuatu Betul. apa-apa ya? Tapi kalau dia check up misalnya asam uratnya tinggi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun asam urat ini tetap terus meningkat dan mungkin tidak diobati ya. Nah, nanti akan terjadi penumpukan di persendian. Dan kemudian menimbulkan nyeri sendi yang bersifat akut. Nah, ini yang fase kedua yang disebut dengan gout arthritis akut. Ini serangan yang tidak terlupakan ya. Jadi suatu kondisi di mana nyeri sendinya sangat hebat, nggak bisa jalan dan sebagainya. Nah, ini fase kedua. Nah, fase ketiga biasanya ada periode sembuhnya. Jadi gout akut ini nggak lama. Jadi hanya 1-2 hari atau beberapa hari, sesudah itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dan kemudian masuk ke fase interkritikal. Jadi ini fase sembuh, seolah-olah sembuh. Jadi naik terus turun dulu ya? Betul. Dan kalau tidak ditangani pada fase ini akan masuk ke stadium yang lanjut yang disebut dengan gout arthritis kronik. Nah, ini justru yang paling berbahaya sekali ya, Mas El dan pemirsa sekalian. Jadi kondisi ini yang kita harus hindari istilahnya. Jadi kalau pada fase kronik ini semua hal bisa terjadi, baik kerusakan pada sendinya, kemudian nyeri yang berlangsung terus-menerus yang tidak sulit ditangani kalau pada gout kronis ini. Bahkan juga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh yang lain. Oh, merembet berarti ya, dok? Betul. Nah, untuk pemeriksaan secara spesifik terhadap penyakit asam urat, ini seperti apa sih, dok? Ya, jadi biasanya pasien dengan asam urat ini datang ke dokter dengan nyeri sendi yang sangat hebat ya. Jadi pada waktu kita memeriksa dan kita mencurigai asam urat, bisa diperiksa dari darahnya ya, kadar asam uratnya. Atau pada persendiannya, misalnya sendinya bengkak, kita keluarkan cairan dari sendi ini. Dan ini juga kita bisa periksakan di bawah mikroskop untuk melihat ada tidaknya kristal asam urat di sini. Itu salah satu contoh pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Kembali lagi di program Ayo Sehat masih bersama Dr. Sandra. Dokter, melanjutkan pertanyaan tadi sebelum jeda. Betul nggak sih asam urat ini lebih rentan terjadi pada pria? Ya, Mas El, benar sekali ya. Jadi memang pada penyakit asam urat ini yang atau secara medis kita sebut gout arthritis ini memang lebih banyak mengenai pria dibandingkan dengan wanita. Ini kenapa, dok? Ya, pada usia-usia sekitar 30-an ya. Jadi diduga di sini ada peran daripada hormon estrogen. Nah, ini melindungi wanita supaya jangan terjadi asam urat sebelum dia menopause. Tapi nanti kalau sudah menopause, di atas mungkin usia 50-60 tahun, nanti angka kejadiannya akan sama nih antara pria dan wanita. Berarti lebih untuk wanita sebelum menopause ini masih aman untuk tidak terkena asam urat, tapi ketika sudah menopause ini bisa
terkena dari asam urat. Berarti untuk lebih ke arah menjaga lifestyle ya dok ya? Salah satu caranya kita adalah mencegah lifestyle. Oke, oke. Nah, banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat, dok, termasuk jenis-jenis makanan. Sebenarnya apa sih makanan-makanan yang memicu terjadinya asam urat? Ya, memang banyak sekali mitos mengenai makanan yang beredar di masyarakat ya, tentang makanan apa yang kita harus hindari untuk asam urat. Nah, tentunya pada prinsipnya kita akan menghindari makanan yang tinggi purin. Oke, Ya. tinggi purin. Nah, yang tinggi purin ini seperti apa? Misalnya alkohol itu tinggi purin. Kemudian jenis makanan yang lain seperti daging merah itu juga tinggi purin. Semua jenis daging merah ya, daging sapi, daging kambing. Kemudian seafood. Misalnya, Seafood? ya seafood. Ini juga harus dibatasi. Semua yang disukai orang-orang ternyata. Ya, makanan yang enak-enak ini. Mas Makanan El. yang enak-enak pemirsa. Ingat, seafood itu tidak baik. Lanjutkan dok. Dalam jumlah yang berlebihan ya, terutama kerang, kemudian Kerang. kepiting, udang, kemudian organ meat atau yang kita sebut sebagai jeroan. Oh, jeroan-jeroan justru Betul. ya. Oh, Itu oke. juga harus dibatasi, hati, ginjal mungkin ya. ya, seperti itu harus dibatasi. Kalau untuk susu dok, bagaimana dok? Susu tidak mengandung tinggi asam urat justru. Oke. Justru low fat milk itu dianjurkan justru. Oh, itu dianjurkan. Baik, Betul, baik. betul. Kalau untuk tadi kan kita sudah bicara mengenai daging ya dan juga Betul. seafood. Kalau untuk sayur-sayuran apakah juga ada yang harus dihindari? Nah, ini mitos nih. Oke. Nah, Mitos. ini mitos Mas El dan pemirsa sekalian, ini mitos. Jadi banyak beredar bahwa kalau orang dengan asam urat ini tidak boleh makan kangkung, tidak boleh makan bayam. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya Baik, mitos ya. Jadi kita harus tetap konsumsi sayur dalam jumlah yang cukup. Justru ini membantu supaya tidak gemuk sehingga kadar asam urat justru semakin menurun. Jadi sayuran seperti kangkung dan bayam ini tidak mengandung tinggi asam urat. Kecuali kalau memang misalnya kangkung atau bayamnya dimasak dengan seafood ya. Nah, ini justru yang menimbulkan. Campuran. Betul. Itu yang bahaya. Ya. Baik, baik, baik. Nah, Dokter Sandra, ini tim dari ASL sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kebetulan masih banyak nih yang ingin komplikasi mengenai asam urat. Kita bisa lihat di tengah. Untuk yang pertama, @Jimmy Meong 22. Makanan apa yang bisa menurunkan asam urat? Adakah obat alami untuk menurunkannya? Nah, ini seperti kata dokter tadi, sayur-sayuran. Nah, Ya. mungkin bisa dijawab, dok. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama ya untuk Mas Jimmy, makanan apa yang bisa menurunkan asam urat ya? Jadi pola makan yang dianjurkan justru yang tinggi sayuran. Oke. Jadi lebih banyak makan sayur-sayuran, Salad kemudian gitu ya? betul salah satunya, dan membatasi yang tadi saya sampaikan yang tinggi purin, Betul. seperti seafood dan daging merah itu kita harus batasi. Oke, oke. Kalau susu bisa dikonsumsi, tidak tinggi asam urat. Baik. Nah, yang kedua nih, obat alami. Itu sesuai tadi ya, berarti ya? Ya, jadi mungkin kalau prinsip pengobatannya nanti tetap ada obat medisnya dan yang alami ini tentunya berkaitan dengan pola diet dan lifestyle ya tentunya. Seperti jamu gitu dok, bagaimana dok? Ini kan mungkin nanya kali ya, untuk jamu mungkin bisa nggak nih untuk menurunkan asam urat? Gitu? Belum ada jamu yang terbukti secara ilmiah. Baik, Ya, baik, sudah baik. diteliti secara ilmiah bisa menurunkan kadar asam urat. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, dari netizen ada @Sarinah Gabriela. Dok, saya sering kebas. Apakah penyebabnya itu karena sering makan kacang bungkusan ukuran 400 gram? Lumayan banyak ya, 400 gram ya. Silakan dok. Ya, nah ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya. Ini dari Bu Sabrina ya. Jadi kalau sering kebas ini sebenarnya kita sering kaitkan dengan asam urat. Tapi sebenarnya kebas ini bukan gejala asam urat. Oh bukan, baik. Ya, jadi kalau asam urat ini gejala bukan kebas, tapi memang nyeri yang sangat akut, yang sangat hebat dan tiba-tiba. Jadi tidak kebas. Jadi kalau kebas pasti bukan karena asam urat ya, bukan gejala daripada asam urat. Oke. Nah, kacang. Nah, kacang ini juga sering menjadi mitos ya. Oke, Sebenarnya mitos. kacang tidak tinggi purin. Ya, asal dimakan dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan. Baik, baik, baik. Nah, dok, sebenarnya kan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen dan mungkin pemirsa yang sehat di rumah juga ingin tahu sebenarnya untuk komplikasi dari asam urat ini apa aja, dok? Baik, komplikasi ya. Jadi asam urat ini memang kita tahu atau kenal tadi sebagai penyakit rematik. Jadi penyakit yang hanya mengenai persendian. Namun sesungguhnya dia bisa terjadi komplikasi pada organ-organ yang lain ya. Terutama kalau sudah terjadi stadium kronik namanya ya. Nah, salah satu komplikasi yang paling menonjol daripada asam urat ini adalah pada ginjal. Karena asam urat ini kristal daripada asam urat yang di medis kita sebut sebagai kristal monosodium urat. Nah, ini bisa menyebabkan penumpukan kristal pada organ ginjal kita.
sehingga bisa terjadi kerusakan dari jaringan ginjal dan bahkan bisa terbentuk batu di ginjal. Ini salah satu komplikasi daripada asam urat. Oke, baik. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama Dr. Sandra. Dok, menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, bagaimana sih penanganan penyakit asam urat? Silakan, Dok. Ya, jadi Mas El dan pemirsa sekalian, penanganan asam urat ini sangat penting ya, terutama untuk mencegah jangan sampai terjadi yang namanya stadium kronik tadi. Nah, penanganannya pada dokter ini kita bagi atas dua ya. Penanganan pada kondisi akut, jadi lagi serangan asam urat. Dan kemudian yang kedua adalah penanganan lanjutannya. Ya, yang penting juga penanganan lanjutan ini. Nah, pada kondisi akut lagi sakit sendi, biasanya kita memberikan dulu obat penghilang sakit biasa. Nah, setelah selesai serangan akut ini yang saya bilang tadi sangat sakit sekali. Sesudah selesai serangan akut ini, kita harus melanjutkan pengobatan untuk jangka panjang. Nah, ini tentunya dengan obat-obat untuk menurunkan kadar asam urat tadi. Misalnya allopurinol atau febusukstat. Jadi ada beberapa jenis obat yang tujuannya adalah menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sehingga nanti kita bisa mencegah gout kronik tadi. Oke, baik. Tapi sebenarnya, Dok, untuk asam urat ini apakah bisa sembuh total? Ya, jadi asam urat ini sebenarnya suatu penyakit yang kronik. Jadi suatu penyakit yang bisa menjadi menahun ya jadinya ya. Kambuhan ya? Betul. Karena banyak unsur yang berperan pada terjadinya asam urat. Tidak hanya berkaitan dengan diet kita, tapi juga ada unsur genetik yang berperan di sini. Jadi memang pengelolaannya ini membutuhkan pengelolaan jangka panjang. Bahkan mungkin harus minum obat seumur hidup nih untuk mencegah jangan sampai terjadi macam-macam komplikasi tadi. Oke, baik. Dok, tadi sebenarnya saya sempat lupa menanyakan satu pertanyaan. Kalau untuk pemeriksaan secara spesifik untuk melihat kadar dari asam urat ini, apakah hanya di rumah sakit besar saja atau fasilitas kecil ada seperti puskesmas mungkin? Bagaimana, Dok? Ya, jadi pemeriksaan kadar asam urat ini kan lewat darah ya. Jadi pemeriksaan ini saya rasa ada di berbagai banyak fasilitas. Jadi rumah sakit yang di daerah pun sudah bisa melakukan. Bukan suatu pemeriksaan yang canggih. Kita bisa lakukan di mana saja. Oke, baik. Dok, ini mungkin terakhir ya, Dok ya. Dari Dr. Sandra mungkin bisa memberikan himbauan atau mungkin pesan nih untuk pemirsa di rumah baik yang pria maupun wanita yang setelah menopause ya, agar tidak atau mungkin terhindar dari asam urat. Silahkan. Ya, Mas El dan pemirsa sekalian, untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah menyandang asam urat, jangan lupa untuk melakukan pengobatan teratur ya. Ini penting sekali bagi kita untuk melakukan pengobatan yang kontinu dan teratur untuk menghindarkan diri daripada serangan gout kronis tadi. Karena gout kronik ini sangat berbahaya ya. Nah, kemudian untuk teman-teman semua, pemirsa semuanya yang mungkin belum pernah mengenal mengenai asam urat, nah ini bisa kita jadikan sebagai salah satu bagian dari medical check up. Nah, kalau memang nanti kadar asam uratnya meningkat, konsultasi ke dokter membutuhkan pengobatan atau tidak. Dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan menghindari kegemukan, rajin berolahraga, kemudian pola makan yang sehat untuk menghindarkan kita dari asam urat. Terima kasih Dr. Sandra untuk informasinya. Tentu ini bisa dicatat dan juga diserap oleh pemirsa Ayo Sehat di rumah agar terhindar dari asam urat. Yang paling penting tetap menjaga lifestyle. Betul, Dr. Sandra? Betul, Mas El. Usai sudah, pemirsa, saya Elgin Fridianto dan juga Dr. Sandra menemani 30 menit Anda di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama Dr. Sandra pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.